seperti apa sih kegiatan harimau atau aktivitas harimau di penangkaran ini. Kiper akan mempersiapkan harimau untuk keluar kandang guys, main ke kandang outdoornya. Happy guys ya, ada mainan lah kurang lebih tuh. Set, itu lagi, set. Oh, kan mager banget. Kita bikin semirip mungkin seperti di alamnya ya. Nah, wah rahasia dapur nih guys. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, jadi hari ini gue bikin konten nih sama Esan Jinora karena udah lama banget nggak konten sama Esan dan Jinora tentang bagaimana kegiatan harimau di luar habitatnya atau di penangkaran maupun di kebun binatang. Karena mungkin ada teman-teman yang baru bergabung di sini yang baru nonton konten gue, jadi gue mau memperkenalkan lagi seperti apa sih kegiatan penangkaran di sini, seperti apa sih kegiatan harimau atau aktivitas harimau di penangkaran ini guys. Jadi ikutin kontennya, gue akan ngejelasin semua dari pagi sampai sore. Let's go. Jadi pada pagi hari kiper datang ke sini, oke, jam 7 jam 8 pagi. Lalu kiper akan ngecek semua kondisi satuannya sesuai dengan kiper masing-masing. Jadi misalkan kiper harimau akan ngecek kondisi harimau dulu, kiper burung akan ngecek kondisi burung dulu, ngecek dulu fisikal kondisinya ada masalah nggak, karena kan semalam ditinggalin tuh nggak ada yang jaga. Nah pagi-pagi kita cek dulu, oke, cek dulu kondisinya. Kalau mantap sehat, lalu kiper akan membersihkan kandang. Tim penangkaran di sini tuh adalah orang-orang profesional yang sudah pernah kerja di kebun binatang bertahun-tahun. Bahkan kiper harimau kita ini sudah pernah kerja di kebun binatang selama 19 tahun. Jadi mereka semua orang profesional, semua orang berpengalaman di bidang satwa liar. Jadi jangan khawatir, oke? Mereka udah jago semua. Setelah kiper ngecek kondisi satuannya, kiper akan langsung menyapu dan membersihkan kandangnya. Pak, harus dibersihin kandangnya. Di sini kita pakai double lock door dan dipakai papan ini biar aman guys. Jadi tahu harimau ini lagi di dalam kandang istirahat atau lagi di luar. Takutnya ada yang lupa atau gimana. Ini gue pakai ini ya biar aman. Dan juga di sini ada nih danger authorized person only. Jadi yang boleh ke sini hanya orang-orang yang diberi izin atau enggak emang orang-orang yang sudah profesional ya, yang kerjanya dari sini. Oke, sekarang kiper akan tuh kan guys tuh ada punya Jinora, ada bekas makanan dikit ya. Setelah kiper bersihin kandang ya, bersihin kandang terus ganti air, cuci kolam ya, kuras kolam karena kolam 3 hari sekali diganti. For your information guys, kenapa kolam harimau selalu kotor? Jadi walaupun baru dibersihin, bening nih, airnya bening, harimau masuk ke kolam langsung kotor banget, langsung coklat lagi, langsung grogi. Kenapa? Karena banyak tanah yang nempel di badan harimau. Jadi ketika harimau kesana itu langsung keruh lagi guys ya. Alamiah pun harimau begitu, harimau di India juga kalau di sungai atau di danau itu airnya ya alami guys ya, air keruh. Danaunya bukan danau yang bening, bukan sungai bening juga ya. Bagi mereka itu alami, nggak masalah. Jadi kalau di sini jangan terlalu kotor banget lah. Minimal itu 2 minggu sekali ganti air lah ya. Kalau di sini seminggu 2 kali guys. Jadi selalu bersih, oke? Sekarang biarkan kiper langsung nyapu kandangnya, bersihin kolamnya. Setelah itu dia akan ngecek kondisi kandangnya, ada kerusakan atau enggak sebelum harimaunya dikeluarin ke kandang taman bermainnya. Oke? Itu terus, let's go. Oke guys, setelah disemprot sama pressure water ya, lihat di permukaannya emang banyak banget tanah ya, warna juga coklat dan masih ada tanah gitu di bawah, jadi kayak ampas. Karena harimau kan gulitikan di tanah nih ya, di rumput, di tanah, tanahnya nempel, masuk ke air ya, tanahnya jadi ke air, akhirnya jadi gampang keruh karena itu. Jadi sekarang jernih nih, ntar Esan Jinora masuk ke sini cepet banget kotornya, 2 kali celup langsung keruh lagi. Jadi karena itu kotornya, dan itu alami guys ya, alami di hutan pun mereka seperti itu. Tapi tetap aja kita harus bersihin secara rutin di sini.
Ini udah pakai pressure washer juga, lumutnya nggak hilang guys. Tapi nggak licin. Tuh. Nggak licin guys ya. Ini nggak licin, jadi nggak berbahaya ke harimaunya. Yang kita takutin kan ketika harimaunya naik, pengen naik ke atas, taunya licin, nggak bisa naik, bahaya. Kalau ini kan nggak tuh. Gue injak juga nggak jatuh tuh. Set. Oke guys, setelah kolamnya dikuras, dikasih pressure water biar lumutnya nggak terlalu tebal ya, dan juga dibersihin. Sekarang lagi diisi airnya, kiper langsung ke kandang untuk cek satuannya dan persiapan untuk ngelepasin harimau tersebut ke kandang bermainnya atau kandang outdoor ya guys, untuk bermain di sini. Nah, nanti kan air isi ini jernih ya. Karena kolamnya warnanya udah hijau dan hitam, ada lumut, jadi terlihat lebih kotor padahal airnya jernih guys ya. Dan lebih alami juga biar nggak terlalu tajam ke harimau guys. Kalau ada lumut kan lebih apa ya, lebih lembut ke badan harimaunya. Dan alami lah intinya. Oke, sekarang kita persiapan keluarin SN Jindora. Tapi sebelum itu, biarkan kiper untuk ngecek kandangnya dulu apakah ada yang rusak, ada yang bolong sebelum harimau keluar. Kalau misalkan ada kandang yang rusak, harimau keluar, wah gawat guys. Bisa-bisa harimaunya escape atau kabur ya melalui kandang yang rusak itu. Oke, setelah itu kiper akan mempersiapkan harimau untuk keluar kandang guys, main ke kandang outdoornya. Dia akan melepas dulu kunci pengaman ya di pintunya. Jadi itu kunci pengaman, takutnya ketika kiper masuk ada orang masuk ke sini itu terbuka sendiri atau terbuka sama harimaunya. Kan kita nggak mau hal itu terjadi, makanya dikasih gemukan lagi di pintu harimaunya. Karena udah beres dicopot. Sebelum dikeluarin guys, kita kasih meal dulu buat SN Jindora ya. Untuk hari ini kasih iga masing-masing satu, hanya untuk meal aja, cemilan aja. Oke, let's go. Oke, kasihan guys. Jindora. Nah, harimau keluar guys ke kandang luarnya outdoor, dia menghirup udara segar, terus juga ada matahari, bagus ya matahari pagi untuk metabolismenya, untuk tulangnya, pokoknya untuk kesehatan harimau tersebut. Asal langsung kelihatan pup atau pipis itu tanda langsung nandain wilayah dia ya. Dia juga merasa rileks ya kalau udah pup sama pipis secara nyaman itu. Sekarang kiper akan bersihin kandang malamnya, kandang tidurnya atau namanya den room guys ya. Kan ambil fesesnya atau kotorannya dari setiap harimau untuk dibawa ke lab di atas, dicek sama para medis atau sama siapa. Wih, siap. Es Jin, terima kasih. Bau nggak? Nggak, siap. Setelah harimau keluar, kandang dalam udah beres, kandang luar udah beres. Sekarang kiper tinggal ganti air minum ini guys. Ini air minum untuk harimau yang di outdoor ya, kita siapin di sini. Bisa ya. Ganti dulu Palo, air minumnya sama air baru. Setiap hari diganti guys, biar bersih. Walaupun ini bersih, tetap aja kita setiap hari harus diganti ya, biar aman guys. Steril, biosecurity bagus, hygiene. Oke, setelah ganti air minum, kita bersihin tempat disinfektannya karena setiap hari bersihin dan diganti sama cairan disinfektan baru agar biosecurity kandangnya selalu terjaga aman dan steril guys.
Setelah pembersihan kandang, pengecekan kandang, semuanya aman, harimau happy. Sekarang tugas kiper tinggal bikin enrichment atau ngasih enrichment ke harimaunya agar selalu ada stimulasi otak, agar mereka aktif terus, bergerak, olahraga, biar tetap sehat secara fisik dan mental guys ya. Jadi kalau misalnya fisiknya udah sehat nih, kondisi tubuhnya sehat, mentalnya juga harus sehat. Itu dikasih enrichment atau mainan kurang lebih. Hari ini jadwalnya kasih kelapa ya. Setiap hari kan berganti-ganti ya, berubah-ubah macam-macam guys. Kebetulan hari ini jadwalnya kelapa. Jadi kelapanya akan dibolongin dulu, airnya dikeluarin ya. Airnya minum sama kiper sama siapapun boleh. Habis itu kelapanya akan diisi sama daging. Jadi kita dimasukin kandang, jadi kayak bola. Dan juga mereka akan merasakan aroma daging dari dalam kelapa yang menimbulkan rasa penasaran dan ingin bermain aktif kepada kelapanya. Jadi main-main, cakar-cakar, gigit-gigit. Sekarang kipernya ngasih enrichment ke harimaunya ya. Dalam hal ini sekarang menunya buah kelapa isi daging sapi dan hati sapi guys. Mantap. Sekarang ini harus 2 orang guys untuk ngasih kelapanya ke dalam kandang. Ini kita udah melakukan hal ini kurang lebih selama 4 tahun ya. Kita juga jaga-jaga jangan sampai harimaunya pas lagi dekat kita buka pintunya, enggak. Cek kondisi dulu, harimau jauh, harimau tenang, kita lempar kelapanya guys. Ini. Oh, lihat guys, Jino langsung menyambar ya. Nah, itu dia enrichment biar dia nggak bosen. 2 lagi kasih. Lihat, Jino langsung menerima enrichmentnya dengan happy guys ya. Ada mainan lah kurang lebih itu. Set. Itu lagi. Set. Oh, oke, kan mager banget. Oke, beres kita kasih enrichment. Harimau sekarang ada aktivitas kegiatan, nggak bosan di kandang. Tuh, kecuali Esen lagi istirahat. Karena harimau itu sehari bisa menghabiskan waktu tidur selama 17 jam ya. Jadi cuma 8 jam mereka bangun atau beraktivitas, sisanya tiduran atau relax. Habis itu sekarang kiper tinggal observasi harimaunya, aktivitasnya lah bagus atau enggak. Jaga-jaga juga takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan seharian. Sampai sore, nanti sore tinggal lihat hasil dari Abah, dari medis, hasil tes gimana. Terus mereka masuk kandang, kasih makan sore, lalu mereka istirahat. Begitu guys, keseharian. Oke, barusan sudah dilakukan pemeriksaan sampel feses Esan Jinora. Alhamdulillah tidak ada endoparasit, baik cacing, protozoa, atau yang lainnya. Nah, ini Esan dan Jinora dalam kondisi sehat karena memang kita rutin untuk preventif cacing. Kita lakukan 3-6 bulan sekali. Nah, ini baru kita 2 bulan yang lalu kita kasih, dan sekarang hasil dari sampelnya juga masih bagus, tidak ditemukan telur ataupun larva dari endoparasit. Mudah-mudahan hewan lain juga kita rutin melakukan pemeriksaan uji sampel feses, dan kita rutin semua untuk kelas ya mamalia dan apes. Di sini ada merak dan burung lainnya juga sama kita periksa. Untuk saat ini Esan Jinora aman, tidak ada parasitnya. Pemeriksaan kita biasanya 2 minggu sekali ya. Jadi 2 minggu sekali mamalia, 2 minggu kemudian jenis-jenis apes atau burung. Jadi kita lakukannya karena memang banyak sampel, mulai dari rusa juga kita ambil beberapa sampel. Kita ada 8 ekor, minimal dari 3 atau 4 rusa kita ambil. Kemudian dari merak juga karena sini ada beberapa kelompok, dari setiap kandangnya kita ambil untuk mewakili sampel. Kemudian ada binturong juga, nanti ada teona, harimau benggala kecil, ada juga selen, kita periksa semua. Oke guys,
setelah mereka seharian beraktivitas, main-main, terus juga dikasih enrichment agar mereka tetap ada aktivitas nggak bosen ya. Dan juga tadi kita bikin semirip mungkin seperti di alamnya ya. Dan juga udah cek kesehatan, cek fesis juga bagus. Alhamdulillah sekarang jam 4 itu waktunya mereka masuk ke kandang. Sore masuk ke kandang karena kiper akan pulang dan sekalian makan guys. Ini makannya udah ada guys. Nah, wah rahasia dapur nih guys. Tapi nggak apa-apa lah, gua kasih tahu menu di sini. Hari ini menunya SN Jinora itu ayam. Dan ini ayamnya fresh, baru dipotong guys ya, masih hangat. Kenapa masih fresh harus baru dipotong? Karena vitaminnya masih ada. Pokoknya kebutuhan nutrisinya masih lengkap dibanding kalau masuk ke freezer dulu. Jadi kalau masukin ke freezer itu kalau misalkan emang keadaan mendesak ya, misalkan lagi liburan panjang atau lain sebagainya. Sebenarnya juga nggak masalah sih. Cuman daging fresh kayak gini itu paling mantep buat harimau guys. Jadi nutrisi masih ada. Masih hangat tuh. Nah ini nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan sama harimau. Dan ini iga untuk pencuci mulut guys, karena mereka harus gigitin tulang iga biar giginya bersih dari plak dan juga latihan rahang dan sebagainya. Menunya hari ini kayak gini ya, setiap hari berbeda-beda guys, nggak selalu sama. Tuh Esan langsung siap-siap. Esan, tuh Esan langsung siap guys, tuh langsung siap mau makan. Siap San, makan San. Sekarang masukin siapa dulu Pak lo? Esan tuh udah nungguin tuh Esan tuh. Ini Esan dulu guys, taruh sini ya. Pakai ini biar hygiene. Oke, good boy. Bagusan. Waktu yang makan dari sini guys. Ayam utuh, nafsu makannya bagus guys ya. Ini mencerminkan harimau yang sehat. Kita bantu pegang dulu biar ngunyahnya gampang. Ini guys. Makanan kaya akan nutrisi karena masih fresh, seger. Tuh, jilatin guys. Darahnya dijilatin sama dia. Biarin Esan makan. Sekarang kita panggil Jinora ke dalam kandang, waktunya makan guys. Esan lagi menikmati ayam segarnya guys ya. Ini juga Jinora akan segera menikmati ayam segarnya. Jinora. Lihat, nafsu makannya sangat bagus guys. Ya, karena makanannya enak. Seger. Masih hangat ya ayamnya guys. Baru dipotong nih guys, seger. Oke. Langsung dibawa papannya, Jinora menikmati. Masalah animal welfare nih guys, gue mau bahas dikit tentang 5 animal welfare tadi. Animal welfare itu diciptakan agar kita selalu mengantisipasi kejadian itu. Misalkan nih contohnya harimau lapar, gak mungkin dong harimau nggak pernah lapar, pasti harus ada laparnya biar sehat. Kalau misalkan kenyang terus, penuh terus, metabolismenya juga nggak bagus karena mereka predator nggak siap dimakan. Jadi ada puasanya buat bersih lambung dan menumbuhkan nafsu makannya itu dengan cara lapar. Ketika lapar kita langsung kasih makan. Nah gitu guys. Harimau bebas dari luka kayaknya nggak mungkin guys. Kalau sepasang pasti ada natural mereka berantem dikit, bercanda mereka kan kasar, pasti ada luka. Nah, diciptakan 5 animal welfare itu biar mereka nggak sengsara, nggak tersiksa guys ya. Contoh hal lain, misalkan sakit nih, harimau sakit, nggak mungkin dong harimau nggak pernah sakit, susah banget untuk kayak gitu. Tapi begitu sakit, dokter yang melakukan penindakan penanganan agar sakitnya tidak berlarut. Menurut gua itu animal welfare seperti itu guys. Jadi tidak membiarkan hal yang menyiksa binatang itu terjadi dan berlarut. Kita harus cepat antisipasi, menghilangkan rasa-rasa yang tidak nyaman kepada mereka. Nah, kayak gitu guys. Jadi animal welfare itu contohnya nih. Misalkan harus ada tempat berteduh dari terik matahari sama air hujan ya. Walaupun disiapin kandang kayak gini, walaupun kita dibuka mempersilahkan mereka masuk, bukan berarti mereka nggak kehujanan guys, tapi ada tempat untuk berteduh. Jadi kurang lebih kayak antisipasi agar hal itu tidak terjadi berlarut guys. Nah gitu. Yang gue pelajari selama ini makanan harimau guys. Cara mereka makan. Harimau predator nggak mungkin makan tiap hari. Di alamnya nggak kayak gitu. Harus ada puasa untuk membersihkan lambungnya, metabolismenya, dan mereka tumbuh rasa lapar untuk meningkatkan nafsu makannya. Sehingga makannya kayak gini, mantep guys. Kalau misalkan mereka kenyang terus, gue jamin nggak ada nafsu makan yang bagus guys. Tuh kayak gini nih, lihat nih. Terasa takut dan tertekan misalkan ya salah satunya. Ya kalau mereka waktu pertama kali digabungin kan sepasang nih. Mereka kan ada rasa takut sama tertekan kan karena ketemu pasangannya, ketemu harimau baru waktu SN Jinora digabungin. Tapi kan kita antisipasi ada air, ada apa biar mereka berkurang stresnya, berkurang rasa tertekannya, perkenalannya kayak gitu. Dan juga perkenalan di awal juga nggak langsung digabungin tapi dibatasin dulu pakai besi. Kayak gitu guys, kurang lebih animal welfare itu ya. Jadi agar hal itu tidak terjadi secara berlarut. Nafsu makannya bagus guys karena makannya fresh dan juga kita atur nutrisinya, pola makannya kita atur juga. Kalau asal-asalan tiap hari kasih makan dijamin itu makan dibiarin guys, kenyang. Sekarang Esan nih, lagi go. Esan. Tuh lihat sampai kayak gitu tuh. Iya, San. Lapar nih ya. Seger San, makanan seger nih. Pasti gurih banget bagi mereka karena dagingnya fresh nih, mantep nih rasa dapur gue nih, tapi nggak apa-apa lah.
untuk edukasi teman-teman. Lagi juga kita harus sharing ya, biar tahu kalau satu ular itu bagusnya dikasih makanan yang masih fresh, guys. Kecuali kalau sapi ya, sapi mungkin gue beli di pasar pagi-pagi walaupun masih fresh, tapi nggak se-fresh ayam yang barusan baru dipotong banget, ini masih hangat. Masuk freezer itu opsi terakhir kalau misalkan tidak memungkinkan untuk ngasih yang fresh gitu, guys. Bukan berarti jelek ya, tapi lebih bagus yang fresh. Mantap ya. Tiba Esan makan, kita kasih pencuci mulutnya, guys. Biar Esan makan dulu, mantap. Oke guys, nih Jinora kan udah habis makannya ya, tinggal cuci mulutnya pakai iga, tapi dia pup kayak gitu kan, ada fesesnya. Jadi harus gimana? Harus keluarin dulu Jinoranya, bersihin lagi, mumpung masih ada kiper. Kalau udah malam sih dibiarin ya, karena kan gak ada yang bersihin. Tapi kalau siang hari masih ada kiper, jam kerja, ini kita harus keluarin lagi Jinoranya, bersihin dulu kandangnya, baru masukin lagi Jinoranya biar nyaman guys. Jadi sekarang kita keluarin Jinoranya. Oke. Jin, keluar Jin, bersihin pupnya. Cakep. Caving nih, makasih Pak katanya gitu. Mau dibersihin pupnya tuh. Ya Pak lo, bersihin Pak lo. Oke, jadi udah masuk, udah bersih kandangnya guys ya. Sekarang kita ambil iganya, harus pakai gloves biar steril ya. Kita kasih iga buat cuci mulut Jinora untuk memperkuat tulang dan rahang juga, dan sumber kalsium penyelengkap. Jinora, ini mau iga nggak? Kadang mau, kadang nggak guys ya. Jinora, kita lempar guys ya ke papannya. Good girl. Oke guys, Jinora lagi menikmati tulangnya, tulang iganya. Sekarang kita kasih Esan guys. Esan emang mager ya, harus dilempar ke sana. Oh, tidak semager itu guys Esan. Itu. Sekarang kita nyalain lampu infrared biar hangat dulu beberapa jam dan biar nggak terlalu basah juga ya. Set. Oh, nyala guys infrarednya. Mereka angkat, kasih waktu biasanya setengah jam sampai sejam buat infrared, buat angetin dulu papannya dan lain-lain. Habis itu matiin lagi. Oke, beres untuk hari ini guys. Oke, sampai sini kontennya guys, sudah beres kegiatan harimau dari pagi sampai sore. Sebenarnya gue udah pernah bikin, cuman ada teman-teman yang baru ngikutin konten gue dan mungkin males cari konten-konten yang dulu. Akhirnya gue bikin lagi konten ini sebagai edukasi juga dan informasi kayak gimana sih kegiatan penangkaran di sini. Dan begitu guys, kegiatan harimau di penangkaran maupun di kebun binatang kurang lebih sama ya guys ya. Kita udah punya peraturan, kita udah punya cara dan selalu update cara merawat harimau di luar habitatnya. Di sini kita sibuk terus ya, mau dokter hewannya, mau paramedisnya, mau kipernya untuk merawat satwa yang dirawat di sini. Dari pagi sampai sore itu ada terus aktivitasnya. Kita harus ngecek kesehatan secara fisiknya, seperti ngecek dari fesesnya, aktivitasnya kayak gimana tuh. Kalau misalkan normal berarti bagus. Terus juga ngecek kesehatan mental ya, seperti kita kasih enrichment mainan biar dia nggak bosan dan terus beraktivitas, untuk stimulasi otak juga. Dan kita memperhatikan semua nutrisi dan keamanan kandangnya agar mereka nyaman guys. Karena harimau ini yang kita rawat ya, yang gua rawat di sini itu udah dekat sama kiper, udah dekat sama gua. Mereka merasa nyaman ketika dekat sama kipernya atau yang rawatnya. Pasti beda kalau misalkan mereka dirawat sama orang baru ya guys ya. Pasti mereka ada adaptasi lagi, membangun kepercayaan lagi, dan itu tidak mudah guys. Makanya kiper harimau itu harus gini sama harimaunya, guna untuk mempermudah perawatan dan mengurangi tingkat stres karena harimau merasa ada yang mereka percaya ya, yang merawat mereka selama ini. Oke, sampai sini kontennya guys. Thank you nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk
dukung channel gue guys ya. Lagi pada krok-krok makan iga guys, asik di dalam kandang terus anget kasih infrared, udah enak tinggal bobo mereka istirahat dengan tenang dan break besok aktivitas yang sama kecuali enrichmentnya atau pengayaan kandang atau mainan baru ya. Selalu ada mainan baru biar mereka nggak bosan. See you next video guys, bye bye.